Tenang, santai. Santai aja. Ntar. Mobil. Gimana? Yang tadi tuh berita. Tuh situ. Situ. Iya ngeberasa. Pas mobil. Kaki awas kaki. Kaki lo enggak. Tabrak aja ya bang. Di atas genteng. Iya. Oh, gitu. Apaan kan? Jadi masih sarungan, Pak. Ayo. giliran ini. Longgok sana tak putri. Nah, dia nungguin teman-temannya. Tapi takutnya ini banget ya. Itu gampang banget tuh. Gitu langsung. Share, like, doa, kirim ke inbox. Terus di akunnya gimana? Belum sih, belum ada akunnya. Ayo si Ngkong itu tuh sepeda. Ajudannya Habib Rizik tau-taunya penipuan. Dibilang gitu. Bukan itu Habib Rizik. Tau-taunya penipuan. Ini pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tong 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 tong. Banget ini ya. Ayo ya coba adik. Salat ini. Yang bawahnya kendangnya ya. Kendang yang otomatis itu aja. Galak ini. Apalagi sama lagi ini. Otomatis ini. Mas ada motor. Pak, minggu Pak. Baru walillah. Apa gitu Pak? Padat. Sekarang padat. Apa itu? Iya, itu ini. Gitu. Iya. Balik lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gelap mulu ya? Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Iya. Paling ada kambing. Ada juga. Di sana itu. Oh, ya masih ini. Sampai sini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih masih.
Bentar lagi ada iklan. Jadi ntar ada iklannya. Enggak. Dekat rumah aja. Marahan pakai mukena. Belum naik pohon. Yang gitu tuyul dada atau toni. Dada apa toni?
Allah
rumah segera menuju ke masjid. Insya Allah pelaksanaan Idul Adha akan kita laksanakan jam 7. Dan saat ini jam 6:51, masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada jamaah sekalian, seperti biasa sebelum melaksanakan sholat Id, yaitu sholat Idul Adha sebagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu dilaksanakan 2 rakaat. Jadi rakaat yang pertama itu adalah 7 kali takbir, termasuk takbiratul ihram. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar itu sudah dihitung 1. Begitupun di rakaat yang kedua takbir intiqal atau berdiri dari sujud itu dihitung 1. Jadi tinggal ditambah 4 lagi. Ya, seperti itu. Dan di sela-sela takbir bisa diisi dengan tahmid atau salawat. Ya. Mungkin karena waktunya telah sampai jadi mungkin kita akan isi bab yang pertama. Lulus 100% barisannya karena lulus mendapat misal bagian kesempurnaan dari sholat jamaah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس
والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها عليك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربنا عليم حكيم إن ربك عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبانا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin, khutbah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu adalah nikmat umur panjang, yang dimana kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di hari raya Idul Adha ini. Yang dimana kebanyakan manusia, sebagaimana yang kita ketahui, banyak khususnya di tahun ini yang telah meninggal dunia. Dan juga salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang agama yang benar. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa merindukan untuk segera bertemu dengan beliau SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
satu perkataan yang harusnya selalu diucapkan oleh orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman. Dan insya Allah saya pastikan kebanyakan di antara kita meyakini bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan, maka diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, berarti insya Allah kita meyakini bahwa diri kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharap untuk para jamaah khususnya ibu-ibu untuk tidak ngobrol terlebih dahulu. Dan saya akan membawakan ayat, yaitu adalah di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin", sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu hanya satu. Perkataan orang beriman itu hanya satu, idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila diperintahkan untuk menyeru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah menetapkan hukum di antara mereka, maka mereka pasti mengatakan an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang-orang yang beriman apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditetapkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkataannya pasti sami'na wa ata'na, yang artinya adalah kami mendengar dan kami taat. Bukan justru sebaliknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel, sami'na wa asayna, kami mendengar tapi kami bermaksiat, kami mendengar tapi kami mengingkarinya. Atau mungkin kebanyakan orang pada zaman sekarang apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini haram, maka kebanyakan mengatakan saya mendengar tapi saya pikir-pikir dulu, saya mendengar tapi nanti saya melaksanakannya. Didengar tapi tidak dilaksanakan, mendengar tapi tidak taat, maka itu bukanlah ciri khas dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kasus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia benar-benar mengamalkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua nabi diutus menjadi rasul. Tapi tentu saja Nabi Ibrahim diutus menjadi nabi dan juga diutus menjadi rasul. Dan tidak semua rasul menjadi ulul azmi. Tapi Nabi Ibrahim mendapatkan gelar ulul azmi. Dan begitu pula gelar yang paling tertinggi yang dimiliki oleh nabi dan rasul adalah Khalilullah, yaitu adalah kekasih Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa itu tidak ada orang lain yang mendapatkan gelar tersebut kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi hanya ada dua gelar, hanya ada dua orang yang mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa para nabi saja itu telah dikhususkan manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi memiliki gelar yang lebih, yaitu adalah Rasul plus ulul azmi dan juga Khalilullah, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, semakin tinggi gelar seseorang atau semakin seseorang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbanding lurus dengan ujiannya lebih berat daripada orang yang memiliki keimanan yang rendah. Hadirin, ketika kita diuji dengan ujian yang biasa-biasa saja, maka kita harus khawatir jangan-jangan keimanan kita masih terlalu tipis, masih terlalu sedikit. Karena ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah
diuji dengan ujian yang sangat berat. Dan saya akan bawakan kisah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat As-Saffat. Di dalam surat As-Saffat ayat ke-99, surat 37 ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Sesungguhnya Ibrahim mengatakan, saya akan pergi ke Tuhanku, yaitu kepada Allah, sayahdin, yang insya Allah Allah akan memberikan kepadaku hidayah atau akan memberikan kepadaku petunjuk. Lalu kemudian Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang umum. Banyak orang-orang soleh berdoa dengan doa demikian. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh, berikan kepadaku keturunan yang soleh. Begitulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah Subhanahu wa taala mengijabah, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan diberikannya anak yang saleh. Bahkan bukan anak yang biasa, yaitu adalah anak yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Lalu kemudian akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim adalah falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya telah mencapai umur yang sanggup. Sebagian riwayat disebutkan telah mencapai umur baligh, yang senantiasa selalu bersama-sama Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mimpi bahkan sebanyak 3 malam berturut-turut. Makanya di malam ketiga, yaitu adalah bertepatan dengan kita puasa yang kemarin, adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah tidak ada sangkut pautnya dengan wukuf di Arafah. Jadi tidak perlu bertepatan dengan wukuf di Arafah. Karena puasa Arafah artinya Arafah itu artinya mengetahui. Itu adalah mengetahuinya Nabi Ibrahim bahwa mimpinya itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku. Anni adbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini perintah yang sangat berat. Apalagi yang telah dijelaskan bahwa anaknya itu adalah Nabi Ismail, memiliki tingkat kesolehan yang tinggi, bahkan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Hadirin, saya rasa seorang orang tua ketika memiliki anaknya yang durhaka, insya Allah tidak mungkin ada yang mau menyembelih anaknya. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Bahkan anaknya adalah anak yang saleh, lalu kemudian diperintahkan untuk disembelih. Dan anaknya juga Nabi Ismail telah mencapai umur yang sanggup. Sebagian orang ketika sedang hamil keguguran, bahkan belum bertemu dengan anaknya, belum mendidik dengan baik, ketika anaknya meninggal sebelum lahir, dia tentu sangat sedih. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sedihnya meninggal ketika seorang anak keguguran tidak seberapa dibandingkan sedihnya seorang orang tua memiliki anak yang sudah besar, yang mencapai usia balik, yang mungkin telah kita didik, telah kita sekolahkan dengan baik. Insya Allah akan mendapatkan hasilnya segera. Lalu kemudian anak yang kita banggakan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Tentu ini bukan perintah yang biasa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih beratnya lagi adalah yang diperintahkan untuk menyembelih bukan orang lain, tapi ayahnya sendiri. Saya rasa tidak ada satupun orang tua yang tega, yang berani menyembelih anaknya sendiri. Dan dia akan tahu bahwa akan ada darah bercucuran dari leher anaknya yang dia cintai, anaknya yang soleh tersebut. Tentu itu adalah perintah yang sangat berat.
Lalu kemudian perintah ini juga bukan hanya berat untuk Nabi Ibrahim, tapi juga berat untuk Nabi Ismail. Tapi keduanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari anaknya tersebut pun sangat kesatria. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka yang dikatakan adalah qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, maka lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mungkin ketika seseorang yang memiliki keimanan yang tinggi pun akan mengatakan, mungkin terserah ayah saja, atau mungkin dipikirkan dulu, tapi tidak, lakukan wahai ayahku sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ismail tahu persis bukan keinginan dari ayahnya, akan tetapi keinginan dari Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu pun celah untuk menolak. Sebagaimana yang tadi dikatakan, orang beriman itu ketika diperintahkan untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu kemudian kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau wahai ayahku insyaallah akan mendapatiku adalah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya aku siap untuk disembelih. Lalu kemudian ketika seseorang telah diuji dengan ujian yang berat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan lafaz ma'a yang artinya bersama. Dengan kesulitan, di balik kesulitan tersebut ada kemudahan. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya itu aslama, menyerah, keduanya itu pasrah kepada perintah Allah. Yang sering saya sampaikan bahwa muslim berasal dari kata aslama. Aslama artinya masuk kepada Islam, dan Islam sendiri artinya menyerah. Jadi ketika orang Islam diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan dia membangkang, maka dia bukan Islam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dua orang ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, telah pasrah melaksanakan perintah Allah, wa tallahu lil jabin, yang telah meletakkan Nabi Ismail di satu tempat dan menyiapkan pedang atau pisau untuk menyembelihnya, wa nadainahu ya Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena sesungguhnya inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ujian ini adalah ujian yang sangat berat. Menyembelih anak adalah ujian yang sangat berat. Ya mungkin kita, jangankan kita yang diperintahkan untuk menyembelih, ketika anak kita mungkin dicaci maki sama orang lain pun kita tentu akan marah. Apalagi kita diperintahkan untuk menyembelih, tentu itu adalah perintah yang sangat berat. Lalu kemudian badainahu bidhibhin azim, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Di dalam riwayat disebutkan digantikan dengan domba atau kambing yang gemuk dan besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, yang menjadikan pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Sebagaimana insyaallah ibadah kurban yang akan kita laksanakan, yaitu adalah berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Ismail, yang kemudian digantikan dengan menyembelih domba. Yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bisa kita menyembelih dengan unta, atau juga dengan kambing, ataupun dengan domba, atau juga dengan sapi. Lalu kemudian salamun ala Ibrahim, maka keselamatan untuk wahai Ibrahim. Maka matematika di dalam Islam bukan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Bukan ketika kita memiliki uang 50.000 lalu kemudian berikan kepada orang lain lalu kemudian habis. Tidak mungkin. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'ana qasad sadaqatun min mal," maka tidak berkurang harta itu ketika kita sedekahkan. Jadi harta tidak mungkin berkurang dengan sedekah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Yang awalnya diperintahkan menyembelih anaknya, lalu kemudian diganti dengan sembelihan, yaitu adalah sembelihan kambing yang gemuk. Anaknya selamat, mendapatkan berarti satu kebaikan. Lalu kemudian diberikan hadiah, yaitu adalah
kambing yang gemuk, maka jadi 2. Jadi 1 dikurang 1 minimal jadi 2. Lalu kemudian wa basyarnahu bi Ishaq, kami berikan kabar gembira untuk Ibrahim, diberikan bonus, yaitu adalah lahirnya Nabi Ishaq. Di sini disebutkan Ishaq nabiyya, kamu akan mendapatkan, akan lahir darimu, maksudnya dari istrimu adalah seorang anak yang bernama Ishaq nabiyya, yang dijamin ketika baru lahir dia pasti menjadi seorang nabi. Makanya Nabi Ibrahim gelarnya yang lain adalah Abul Anbiya, atau bapaknya para nabi, karena keturunan Nabi Ibrahim semuanya pasti ada yang termasuk nabi. Yang senantiasa minas shalihin, mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan amal saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, lalu kemudian kami berikan keberkahan kepadamu dan kepada Nabi Ishaq, yaitu adalah keturunanmu yang berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu saja mungkin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah singkat pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengamalkan yang telah dicontohkan oleh orang-orang saleh, yang mudah-mudahan dengan hal tersebut kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita dimasukkan kepada surganya, terutama surga Firdaus yang tentu di sana penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan juga kita dapat bertetangga dengan manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, bahkan makhluk yang terbaik yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak pula kita berdoa khususnya untuk semua kaum muslimin yang telah terpapar virus, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan telah Allah angkat, akan segera Allah angkat penyakitnya segera. Dan kemudian juga mudah-mudahan virus yang menjadi fitnah pada kesempatan kali ini, yang bahkan kita sholat berjamaah pun jadi sulit, juga melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, dan juga sholat berjamaah yang lain seperti sholat Jumat juga menjadi sulit, dan juga muamalah atau bersosialisasi dengan masyarakat pun menjadi lebih sulit. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kebaikan kepada kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la dinan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la maitan illa rahimta ya arhamar rahimin, wa la taraddana an jinabik fa in radadtana fa innahu la hawla lana wa la quwwata illa bik. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya syahadatan la ilaha illallah wa ana minal muslimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya syahadatan la ilaha illallah waj'alna fi mawqifil qiyamati minal aminin ma'al ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam kondisi lagi tidak kondusif, maka langsung